Halo guys, balik lagi di Teplek Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan kembali membahas alur cerita Dragon Ball Cell Saga. Setelah di cerita sebelumnya, Son Goku akhirnya menyerah menghadapi Cell. Nah, di sini si Goku menyerah karena menemukan lawan yang dapat membunuh Cell atau mengalahkan Cell. Nah, di sini tanpa diduga semua orang, Son Goku akhirnya memilih Son Gohan nih untuk bertarung. Di sini juga Goku memberikan kacang Senzu kepada Cell agar Cell bertarung dengan Gohan dengan kondisinya yang sangat prima. Tanpa banyak bicara, akhirnya Gohan berhadapan dengan Cell dan dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di sini semua orang takjub dengan kekuatan yang dimiliki oleh Gohan. Begitu juga Cell. Si Cell berkata ternyata Goku tidak bohong. Namun sayangnya, lain di pikiran Goku, lain juga di pikiran Gohan. Nah, si Goku ini kan gila bertempur, sedangkan si Gohan ini sebenarnya orang yang cinta damai. Meskipun kekuatannya besar, Gohan sebenarnya tidak menginginkan pertarungan ini. Di sini, Piccolo sangat menentang keputusan si Goku, dan Goku bilang kepada Piccolo, Tunggu sampai Gohan marah. Dengan begitu, kekuatan tersembunyinya akan muncul. Di sini Piccolo langsung menegaskan bahwa Goku, kamu tahu tidak apa yang ada di pikiran Gohan? Dia tidak marah saat ini, cuma dia heran kenapa ayahnya membiarkan dia mati. Itu aja. Nah, di sini Goku tersentuh dan akhirnya meminta kacang Senzu kepada Krillin. Namun sayang, di sana Cell merebut kacang Senzu itu, guys. Tiba-tiba, android nomor 16 datang menghampiri Cell dan memeluk tubuh Cell hendak meledakkan diri bersama Cell. Namun sayang di sini Krillin berbicara bahwa bom yang ada di nomor 16 sudah dicabut oleh Bulma. Nah, di sini nomor 16 kecewa dan di sini juga si Cell akhirnya menghancurkan nomor 16. Karena di sini si Cell tahu bahwa kekuatan tersembunyi Gohan akan datang ketika dia marah, di sini Cell bertambah gila. Dia melahirkan anak-anaknya. Di sini dia melahirkan ke-7 orang anak dan dia mulai menghajar satu-satu para Z Fighter. Di sini juga Cell memberitahukan bahwa jangan ragu-ragu, bunuh saja semuanya. Di sini si Gohan ini pengen banget marah. Cuman dia tidak tahu marahnya seperti apa yang bisa membangkitkan kekuatannya. Tiba-tiba muncul bongkahan kepala android nomor 16 yang dilemparkan oleh Satan kepada Gohan. Di sini android nomor 16 berkata, Gohan, lepaskanlah amarahmu. Jangan kau tunggu lagi. Aku ini hanya sebuah robot. Tetapi meskipun begitu, aku mencintai bumi dan isinya serta hewan-hewan yang ada di sini. Lindungilah Gohan, lindungilah bumi serta isinya yang aku cintai ini. Dan kemudian tak lama kemudian datanglah Cell dan dia berkata, bacot lu, saya menghancurkan android nomor 16. Melihat kejadian itu, ditambah para teman-temannya sedang disiksa oleh anak-anaknya Cell, disinilah akhirnya Gohan marah sekali terhadap Cell dan dia akhirnya berubah menjadi manusia saya super level 2, guys. Semua yang ada di sana kaget bukan main. Akhirnya, emosi yang meletup dari hati yang damai membawa Gohan menjadi manusia Sai Super 2. Nah, di sini dengan amarahnya yang tidak terkendali, akhirnya Gohan mulai menghancurkan satu persatu anak-anaknya Cell. Setelah menghancurkan semua anak-anak Cell, di sini Gohan memberikan kacang Senzu yang telah direbut oleh Cell kepada Trunks agar mengobati semua petarung Jet Fighter. Tak terima semua anak-anaknya dibunuh, di sini Cell marah besar dan mengeluarkan seluruh kekuatan penuhnya, guys. Dan di sini dengan amarahnya yang sangat luar biasa, Gohan berhadapan dengan Cell. Di sini kekuatan Gohan sangat luar biasa sehingga membuat saya kewalahan dan di setiap pukulan-pukulannya di sini sepertinya membuat saya ini terluka parah hanya dengan beberapa pukulan. Tak terima harga dirinya diperlakukan begitu, di sini Cell sangat murka kepada Gohan dan dia melancarkan jurus Kamehameha dengan kekuatan penuhnya untuk dihantamkan kepada bumi. Dari sini Cell berkata, "Ayo terima ini jurus ini, kalau tidak bumi akan hancur." Di sini Gohan santai-santai aja. Setelah Kamehameha mendekat, dia langsung membalas Kamehamehanya Cell dengan Kamehamehanya yang lebih besar, guys. Dan di sini akhirnya si Cell terkena dampak Kamehamehanya sendiri. Nah, di sini si Goku berkata, "Gohan, cepat bunuh dia. Mungkin dia akan nekat." Namun sayang, di sini Gohan berkata, "Secepat itu, Ayah. Dia harus menderita dulu." Kaget dengan mendengar seperti itu. Dia bukan Gohan yang dulu, ujar Piccolo.
Di sini, Cell yang sudah kehilangan akal bertarungnya akhirnya merubah dirinya menjadi lebih besar dan bertenaga dan menyerang Gohan. Kesalahan yang dilakukan Trunks dulu kini dilakukan oleh Cell juga. Di sini tanpa banyak bicara, akhirnya Gohan menendang Cell dan kemudian Cell memuntahkan android nomor 18. Setelah memuntahkan android nomor 18, di sini akhirnya Cell kembali berubah menjadi Cell Semi Perfect Cell. Nah, di sini akhirnya si Cell yang sudah kehilangan akal dan tidak ada semangat untuk bertarung akhirnya membuat badannya gemuk nih guys. Ternyata apa? Badannya gemuk itu dia akan meledakkan diri. Nah, di sini si Cell berkata, "Hahaha, tamat sudah riwayat kalian. Cell game ini berakhir seri. Mungkin kamu menang, tapi semua akan hancur." Begitu kata Cell. 60 detik lagi saya akan meledak. Di sini, karena sudah tidak ada cara lagi, akhirnya Goku berkata kepada teman-temannya, "Sejauh apapun aku berpikir, aku tidak bisa menemukan cara untuk mengalahkan Cell." Nah, di sini Goku akhirnya mengorbankan dirinya. Dia berkata kepada Gohan, "Gohan, lindungilah bumi ini. Kamu sudah sangat kuat. Salam untuk Cici." Dan di sini Goku pamit kepada semuanya guys. Dan di sini kesatria kita guys, Goku akhirnya meninggal dunia guys. Di sini Krillin mencoba menenangkan Gohan. "Gohan, sekarang sudah tenang. Bumi sudah damai. Ini berkat kamu dan Son Goku. Son Goku juga meninggalkan kamu dengan tersenyum." Nah, di sini juga Kaio nih marah-marah kepada Goku. Goku lutus bahwa, "Aku ini Kaio, kenapa kamu mengorbankan aku? Aku ini dewa." Di sini Goku juga minta maaf kepada Kaio. Namun di sini Kaio heran, kenapa rohnya Cell tidak ada di sini, dan dia berkata bahwa Cell masih hidup. Dan ternyata benar guys, si Cell ini masih hidup. Jadi sewaktu di planet Kaio meledak, otak si Cell ini masih utuh. Dan dia kan mempunyai selnya Piccolo, dia bisa beregenerasi lagi. Bukan hanya itu, dia juga memiliki sel darah orang Seiya, yang mana setiap kali menghadapi kematian dan selamat, kekuatannya akan berkali-kali lipat. Nah, di sini Cell kembali dengan wujudnya yang sudah sempurna, meskipun tanpa android nomor 18. Bukan hanya sempurna, dia juga hampir menyerupai kekuatan manusia Sai Super 2 Son Gohan nih guys. Tak terima anaknya Trunks dibunuh, di sini Vegeta mengamuk habis-habisan kepada si Cell. Namun sayang, Vegeta ini sama sekali bukan tandingannya Cell. Nah, di sini sesaat si Vegeta hendak dibunuh oleh si Cell, akhirnya Gohan menyelamatkan Vegeta yang mengakibatkan tangannya cedera parah nih guys. Di sini, Cell tidak mau bermain-main lagi. Akhirnya, dia mengeluarkan jurus Kamehameha-nya dengan kekuatan penuh dan hendak menghancurkan semuanya. Di sini, Gohan juga membalas Cell dengan Kamehameha-nya, tapi sayangnya di sini lengan Gohan cedera. Dan terjadilah adu Kamehameha, guys. Di sini kekuatan Cell dan Gohan ternyata lebih besar kekuatan Cell guys, karena Gohan ini cedera. Nah, di sini adu Kamehameha juga ternyata si Gohan ini sedikit kalah nih guys. Saat hendak dikalahkan oleh si Cell, di sini Goku membantu Kamehameha Gohan dari akhirat. Nah, di sini juga akhirnya si Vegeta menyerang si Cell. Merasa si Cell lengah, di sini akhirnya Gohan mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan disinilah akhirnya Gohan mengeluarkan Kamehameha-nya dan berhasil membasmi Cell guys. Wacau! Jebret, jebret, jebret. Di sini Cell akhirnya hancur lebur guys. Dan disinilah akhir dari Cell game guys. Son Gohan menang guys. Cihuy. Setelah kemenangan Son Gohan, akhirnya para Z Fighter kembali ke istana Dewa Penguasa kecuali Vegeta. Setelah para petarung Z Fighter pergi, di sini tinggal tersisa Mr. Satan nih. Dan kemudian sang reporter bertanya, "Kemana perginya Cell?" Dan Satan pun menjawab, "Karena aku bosan melihat mereka menggunakan trik bola tipuan, akhirnya aku menendang Cell." Dan dia menghilang entah kemana. Dan di sini reporter itu pun memberikan pernyataan kepada fans seluruh dunia bahwa Satanlah yang telah mengalahkan Cell. Jadi si Satan ini juara ini, penyelamat bumi gitu. Gokil Satan. Setelah sampai di istana Dewa Penguasa, akhirnya para Z Fighter membangkitkan Dragon Ball dan mereka memohon permintaan
agar menghidupkan kembali orang-orang yang sudah dibunuh oleh Cell. Nah, di sini semua orang sudah hidup kembali termasuk Trunks. Nah, di sini juga mereka meminta bisa tidak Son Goku hidup kembali. Namun sayang, Son Goku kan pernah mati dulu atau melawan Raditz, jadi tidak bisa meminta permintaan yang sama untuk kedua kalinya, guys. Nah, di sini Krillin akhirnya mengajukan permintaan kepada Shenlong bahwa bisa tidak merubah android nomor 17 dan 18 menjadi manusia biasa. Namun di sini Shenlong tidak bisa mengabulkannya karena tingkat kepandaian mereka sudah menjauhiku begitu. Nah, di sini Skrill akhirnya mengajukan permohonan cabut saja bom yang ada di tubuh mereka. Selang beberapa hari, akhirnya Trunks pamit kepada semuanya untuk kembali ke masa depan. Nah, di masa depan si Trunks ini kan masih ada android nomor 17 dan 18. Setelah sesampainya di masa depan, akhirnya Trunks bertemu Bulma dan dia menceritakan apa yang terjadi di masa lalu, dan dia menceritakan juga bahwa ayahnya ternyata tidak secuek yang dia pikir. Waktu dia terbunuh, ayahnya mengamuk nih habis-habisan. Nah, di sini juga akhirnya si Trunks berhasil dengan mudah mengalahkan android nomor 17 dan 18. Nah, tinggal satu PR lagi nih untuk Trunks di masa depan, yaitu Cell. Nah, 3 tahun telah berlalu. Si Trunks hendak kembali ke masa lalu mengabarkan kemenangannya melawan android nomor 17 dan 18. Nah, di sini si Cell muncul. Jadi si Cell ini hendak membunuh si Trunks, mengambil mesin waktunya dan kembali ke masa lalu. Nah, di sini jelas si Trunks tidak mengizinkan. Dan di sini akhirnya terjadilah pertempuran antara Trunks dan Cell. Dan Cell ini jelas bukan tandingan si Trunks nih. Dan dengan sangat cepat akhirnya Trunks pun berhasil mengalahkan Cell, dan masa depan Trunks ini, timelinenya Trunks ini kembali damai, guys. Oke guys, sekian saya penjelasan Cell Saga ini, guys. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Sehat selalu untuk semuanya. Nantikan serial alur cerita Dragon Ball berikutnya di Bu Saga. Sehat selalu untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Dadah, see you, bye-bye.